Ada 3 cara Allah mengabulkan doa hamba. Keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana adab yang baik dalam berdoa? Bolehkah menyanjung Allah dengan nama-nama yang baik? Tadi sudah kita jelaskan, ya, boleh kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adab berdoa itu bagaimana? Di antara adab berdoa adalah dalam keadaan bersuci. Itu termasuk adab berdoa. Kemudian yang kedua, di antara adab kita berdoa adalah dengan apa? Dengan memuji Allah dan bersalawat atas Nabi di awal dan ditutup dengan memuji Allah dan bersalawat atas Nabi. Ini adab. Antum perhatikan, di antara adab kita kepada Allah ketika berdoa dalam keadaan suci dari hadas. Ini adab yang pertama. Baik, ibu-ibu yang bertanya coba didengarkan. Di antara adab yang pertama apa? Suci dari hadas. Kemudian yang kedua, di antara yang kedua adalah kita menyanjung Allah dengan nama dan sifatnya. Kemudian bersalawat atas Allah. Dan ditutup dengan apa? Dengan memuji Allah dengan nama dan sifatnya. Kemudian dengan salawat atas Nabi. Ini yang kedua. Kemudian di antara adab yang ketiga, maka hendaklah kita meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah. Ini yang pertama. Antum jangan minta dulu keinginan hajat antum, jangan. Antum minta istighfar dulu, bertobat dulu kepada Allah. Ini termasuk adab yang ketiga. Jangan antum minta apa-apa dulu, bertobat dulu kepada Allah. Sudah antum bertobat, baru antum minta sama Allah. Karena termasuk maksiat, dosa ini dapat menghalangi doa antum. Ini, ya, ini termasuk adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, minta sama Allah jangan merasa bosan. Terus minta sama Allah. Kalau nggak dikasih bulan ini, terus minta bulan besok. Kalau nggak dikasih tahun ini, terus minta sampai tahun besok, sampai mati juga. Karena apa? Tidak rugi orang berdoa, karena pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ini dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa hamba. Yang pertama, cara yang pertama Allah mengabulkan, Allah kabulkan langsung. Ya Allah, aku minta gunung emas, dikabulkan. Atau di depan ada gunung emas. Yakin gak antum? Yakin aja. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah akan mengabulkan doa antum ini dengan dihilangkan dari mara bahaya yang setara dengan doa antum. Ya Allah, aku minta mobil Alphard. Loh, kok nggak dikabulin ini? Tiba-tiba antum ini diselamatkan oleh Allah. Kalau antum kesenggol mobil truk, kepala antum lepas. Sama nggak seharga Alphard itu? Kalau dijahit 1 miliar antum. Ini tanpa disadari oleh kita. Paham nggak? Dikasih kesehatan kita ini. Kalau masuk rumah sakit seharga 1 mobil Alphard. Ini cara Allah mengabulkan hambanya. Yang ketiga, Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya itu dengan menjadi timbangan berat amal kebaikan di yaumul hisab kelak. Ini 3 cara Allah mengabulkan doa hamba, pasti Allah kabulkan. Pasti. 3 cara tadi. Baik. Kemudian yang adab yang keberapa tadi? Keempat ya. Adab yang keempat, di antara adab kita berdoa kepada Allah, hindari maksiat. Ini yang penting. Hindari maksiat kepada Allah dalam keadaan antum suci. Tidak bermaksiat antum berdoa kepada Allah. Ini mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Hindari maksiat. Dan yang terakhir, maka hendaklah kita merasa yakin Allah pasti mengabulkan doa kita.
Walaupun kita minta 1 gunung emas, pasti Allah akan kabulkan kita. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah caranya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah seorang muslimah berdoa minta dikabulkan keinginan kita yang terang-terang atau jelas kalau itu melanggar syariat? Contohnya berdoa minta dikabulkan untuk bisa masuk diterima kerja di luar negeri, padahal muslimah tersebut masih lajang dan gadis. Doa minta untuk maksiat ini haram hukumnya. Haram. Ya Allah, aku ingin minta khomer 1 truk, pengen nyobain gimana sih rasa khomer. Haram hukumnya. Minta sesuatu yang maksiat, apapun itu bentuknya. Ya Allah, aku pingin kerja di Jepang misalnya, muslimah, kabulkan doaku ya Allah. Boleh nggak? Haram hukumnya. Muslimah harus ada apa? Mahramnya dia, berpergian. Ini nggak boleh. Ya, jadi doa ini di sini kalau misalkan yang diharamkan, ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jatuh hukumnya haram untuk berdoa seperti itu ataupun yang lainnya. Ya Allah, aku ingin anakku ini supaya diterima di bank konvensional, bank BCA, jadi manajer. Boleh nggak? Terserah antum aja dah, antum tahu hukumnya kok. Itu bakal dicelupin nanti di neraka ya. Baik, kalau antum nggak tahu, bakal dicelupin di neraka orang yang bekerja di bank. Baik, ya seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum.